untuk meningkatkan kecakapan literasi dengan berkaca pada rapor pendidikan. Jadi sumber data mengapa memilih kecakapan literasi ini adalah rapor pendidikan. Nanti saya akan bagikan rapor pendidikan, waktu itu kegiatan di bawah tentang rapor pendidikan. Di situ kecakapan literasi kita perlu peningkatan dengan skor 46%. Jadi tidak mencapai 50%. Tapi bukan berarti kita menjadi down. Ini sebuah kegagalan, bukan, tapi kita berkaca pada masa depan, memandang ini sebagai sebuah apa yang harus kita lakukan. Waktu itu disampaikan ke Ibu bahwa topik-topik PMM perlu kita cari tahu yang mana yang bersesuaian dengan literasi. Salah satunya yang terakhir saya kirim itu aksi nyata bagaimana penguatan literasi. Ada beberapa yang sudah melihat. Ada yang sudah melihat? Ada, tapi malu ngangkat tangan. Ada yang sudah melihat. Terus kemudian mencari referensi tentang cara peningkatan kecakapan literasi di SD melalui internet. Jadi dicari apa saja yang bisa membantu supaya kecakapan literasi siswa kita meningkat. Kemudian mengambil pelajaran. Dari langkah tadi, tindakan tadi, ambil pelajarannya. Ini menggunakan pendekatan apresiatif, yang artinya kita melihat kelebihan. Yang kita lihat adalah kelebihan dan segala potensi baik yang ada di sekolah. Kalaupun ada kekurangan itu ditiadakan. Kita tidak melihat yang lemah-lemah dari sekolah kita. Kita harus memandang apa yang bisa kita unggulkan dari sekolah ini, apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi sekolah kita punya perpustakaan, kita manfaatkan. Itu yang perlu diambil. Semuanya pendekatannya yang positif. Lalu siapakah guru yang pernah berhasil meningkatkan kecakapan literasi siswa? Jadi dicari tahu apa saja yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru, itu disatukan. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur kelas dan kegiatannya. Lalu mencatat keterampilan guru yang mendukung peningkatan kecakapan literasi. Misalnya ada yang bisa mendesain Canva. Di beberapa ruangan saya lihat, oh ada yang membuat keyakinan kelas, ada yang membuat kesepakatan kelas. Nah itu saya ambil pelajarannya. Artinya bisa dipadukan untuk menjadi sebuah praktek perubahan. Lalu mendongeng dijadikan sebagai sebuah kegiatan di kelas. Kemudian membaca puisi. Puisi itu sangat berpengaruh dengan kecakapan literasi siswa. Lalu berpantun dan juga lagu. Setiap lagu-lagu yang Bapak Ibu nyanyikan di kelas, tepu apa, tepu ini, itu melatih siswa merekam kosakata-kosakata. Seolah-olah tidak nampak pengaruhnya, tapi anak-anak mengingat susunan kata itu termasuk melatih kecakapan literasi. Berpengaruh pada mereka memahami teks. Kemudian mencatat kegiatan yang dapat melibatkan siswa. Jadi bukan hanya kita yang bergerak, melainkan juga siswa. Siswa kita libatkan dalam berkarya menciptakan lingkungan yang kaya teks. Dan misalnya apa contohnya? Membuat komik, membuat poster, membuat puisi, membuat buklet dan lain-lain. Yang bisa saya tampilkan di sini yang di belakang ya Bapak Ibu. Jadi sengaja dipilih kelas ini supaya bisa diperlihatkan. Nah di belakang itu ada komik. Ini di pojok sini ada komik. Itu bukan komik bahasa Indonesia, tapi itu dari sebuah soal matematika. Satu soal matematika tentang pedagang yang ingin mengantongi gula setengah dan seperempat. Jadi kita garis bawahi bersama anak-anak. Anak-anak, jika kalian ingin menggambarkan dari soal ini, yang mana yang bisa digambar? Di garis bawahi. Pedagang Bu, ya, nanti pedagang. Tangan Bu, garis bawahi. Kalian gambar benda-benda yang kalian garis bawahi itu. Boleh kalian gambarkan bendanya, boleh. Kemudian kalau kalian punya ide untuk membuat sebuah cerita, boleh. Jadi bukan ide dari saya membuat komik, tapi anak-anak, Bu kalau buat cerita cak komik boleh? Boleh. Akhirnya mereka buat, nanti diwarnai, muncul ide seperti itu. Dan saya pada saat mereka ngumpul itu sebenarnya harapannya tidak terlalu luar biasa, tapi ya
yakin saja, dan ternyata benar, ide mereka jauh luar biasa daripada yang kita bayangkan. Itu satu. Dan lain-lain seperti buklet, materi perkembangbiakan, pubertas itu bisa dijadikan sebagai prakarsa perubahan. Setelah kita mengambil pelajaran, kita menggali mimpi. Apa yang kita impikan? Nah, dengan pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika kecakapan literasi siswa meningkat? Tindakannya membuat gambaran narasi siswa-siswa yang kecakapan literasi siswanya meningkat, mempertahankan kebiasaan yang sudah berjalan, lalu mencari hal-hal baru yang mendukung literasi siswa agar monoton. Jadi misalnya saya sudah merasa puas dengan yang sudah ada, maka kita berusaha mencari yang terbaru supaya tidak monoton, tidak yang itu-itu saja. Kemudian menjaga kekompakan dengan siswa untuk mendukung kegiatan mereka berliterasi secara dan mencari dukungan dari rekan sejawat agar literasi menjadi kebiasaan atau budaya sekolah. Jadi beberapa guru, karena kita jarang bertemu, mungkin baru beberapa yang saya libatkan. Contohnya kemarin Ibu Popi, Ibu Doris, Ibu Zur, lalu Ibu Kerin, Ibu Linda, itu yang sudah pernah saya libatkan. Tapi yang lainnya karena kita jarang bertemu, sekolah kita 3 shift, itu termasuk menjadi sebuah tantangan. Kemudian jabarkan rencana. Setelah kita punya mimpi, kita jabarkan rencananya. Rencananya apa? Apa langkah sederhana? Bukan dari yang muluk-muluk. Sederhananya dulu. Yang pertama yang bisa saya lakukan. Yang saya lakukan adalah mengumpulkan data awal kecakapan literasi siswa. Kenapa bisa punya ide seperti itu? Berdasarkan pelatihan yang saya ikuti di SIM PKB. Jadi kalau kita ingin menilai kecakapan literasi siswa, salah satu caranya adalah dengan meminta siswa menulis cerita dengan 3 topik: hobi, tempat yang pernah dikunjungi, yang pernah dikunjungi, dan satu lagi makanan yang disukai. Beri waktu selama 5 menit. Lalu kita nilai. Itu juga sudah saya lakukan. Nanti kita kategorikan anak ini dengan usia 12 tahun masuknya kecakapan literasinya di umur berapa. Ya. Setelah itu ya, baru kita tahu, oh ternyata benar kecakapan literasi siswa ini perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian membuat buku agenda sah-sah saja, itu istilahnya ya. 1 hari 1 halaman saja. Jadi saya minta anak-anak itu membaca buku 1 hari 1 halaman saja. Ya wajib, tapi nggak ada denda, nggak ada hukuman. Ini adalah sebuah bentuk upaya supaya mereka mau membaca. Karena ya kendalanya hanyalah di membaca, agar mau membaca.